Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan diskusi lagi ya mengenai salah satu struktur senyawa yang populer yang ada di dalam teh, teman-teman, yaitu adalah katekin ya. Ini katekin, ini pendahuluannya, pendahuluan, sorry. Ini overview-nya atau apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian ada isolasi dari katekin, bagaimana proses isolasinya, kemudian ada sintesis, dan yang terakhir itu adalah aplikasi dari katekin. Biasanya untuk apa sih biasanya? Nah, apa itu katekin? Nah, katekin adalah suatu senyawa golongan flavanols, teman-teman ya. Di mana flavanols ini merupakan bagian dari flavonoid ya. Dan flavonoid ini adalah bagian dari fenolik atau disebut juga polifenol ya. Nah, jadi strukturnya itu adalah sebenarnya flavonoid, teman-teman nih. Salah satu golongan flavonoid ya dia ya. Flavonoid, di mana flavonoid itu dia punya struktur yang seperti ini nih. C6, C3, C6 ya. Ini struktur atau kerangka dari flavonoid ya. Nah, untuk katekin sendiri seperti ini bentuknya dia ya. C3, C6, C3. Terus dia mempunyai khasiat salah satunya adalah menangkal radikal bebas ya. Makanya katekin ini disebut juga sebagai salah satu senyawa antioksidan karena kemampuannya untuk menangkal radikal bebas. Nah, kenapa seperti itu? Di sini ada OH-nya lumayan banyak, teman-teman ya. OH atau gugus hidroksinya lumayan banyak di sini ya. Nah, cuma yang berfungsi untuk menangkal radikal bebas itu adalah yang ini nih ya. Ini, dan ini. Kenapa? Karena si 4 OH ini, nah ini kadang-kadang berfungsi tapi ketika dia berbentuk resonansi dulu gitu. Nah, kalau ini bisa langsung berfungsi karena si OH ini dia terstabilkan, nih semua ada 4 OH-nya, dia terstabilkan oleh gugus benzen atau fenil yang ada di sini nih. Nih, di sini ada fenilnya atau benzennya. Jadi si OH ini sangat mudah untuk memberikan elektronnya terhadap apa namanya? Senyawa lain gitu. Atau sebagai akibatnya nanti dia akan teroksidasi si katekinnya ya. Katekinnya nanti akan teroksidasi. Sedangkan si senyawa lain tersebut akan reduksi atau terstabilkan misalnya kalau dari radikal bebas ya. Nah, oleh karena itu juga makanya katekin ini punya beberapa tingkat oksidasi ya. Misalnya pada oksidasi pertama nanti yang ini duluan nih teroksidasi jadi gugus keton ya. Kemudian yang ini, kemudian yang ini, baru yang ini. Jadi lumayan tinggi tuh tingkat oksidasinya. Jadi dia sangat baik atau mempunyai khasiat atau mempunyai kemampuan dalam menangkal radikal bebas. Karena gugus OH-nya itu dia terstabilkan oleh benzena ya atau fenil di situ. Sehingga dia sangat mudah untuk memberikan elektronnya terhadap senyawa lain yang bersifat radikal. Nah, salah satu katekin yang dicari teman-teman ya, atau biasanya terdapat dalam green tea atau teh hijau, itu adalah epigalokatekin dan juga epigalokatekin galat ya, di situ ya. Di mana si epigalokatekin galat ini dia mempunyai di bagian sininya nih, ini kan ada fenil ya, epigalokatekin galat, itu dia punya satu struktur gallic acid atau asam galat atau disebut juga cincin galat. Jadi kemampuan oksidasinya itu lebih tinggi lagi dibanding katekin yang tadi nih ya. Kalau katekin tadi kan dia ada OH-nya ada 4 nih ya yang berfungsi untuk menangkal radikal bebas. Nah, kalau di sini karena ada struktur galatnya atau cincin galatnya, dia lebih mudah lagi, lebih mudah lagi dan lebih banyak lagi tingkat oksidasinya. Jadi dia lebih berfungsi sebagai atau lebih tinggi aktivitasnya jika digunakan sebagai radikal bebas gitu. Dan ini juga terbukti teman-teman ya setelah ada beberapa penelitian di mana epigalokatekin galat ini lebih mempunyai aktivitas yang lebih tinggi terhadap radikal bebas dibanding yang katekin biasa gitu ya. Jadi karena ada struktur galatnya, tingkat oksidasinya lebih banyak ya dan juga kemampuan untuk menangkal radikal bebasnya juga lebih tinggi gitu. Nah, sayangnya baik si epigalokatekin maupun epigalokatekin galat ini sangat sulit untuk diisolasi, teman-teman. Kenapa? Karena strukturnya itu mirip dengan katekin lain ya. Jadi untuk isolasinya bisa, cuman agak sulit. Ada beberapa tahap di situ ya. Karena banyak sekali di dalam teh terutama
banyak struktur yang mirip sekali dengan epigalokatekin galat ini gitu. Baik dari katekinnya maupun dari flavonoid lain gitu kan. Nah, makanya sebelum itu kita ngomongin dulu bagaimana proses biosintesisnya ya. Nah, untuk katekin ini karena dia adalah salah satu bagian dari senyawa flavonoid, di mana flavonoid ini adalah bagian dari fenolik, dia bisa dibiosintesis atau dalam tanaman itu dia dibuat melalui proses namanya proses jalur asam sikimat di situ, atau tepatnya dari asam 3-dehydrosikimic acid ya di situ ya, atau DHS. Nanti DHS-nya sendiri dia berkenakan dengan enzim dehidratase membentuk asam protokatekuat, kemudian akhirnya menjadi namanya katekol nih. Nah, katekol ini adalah bagian dari katekin teman-teman ya, gitu. Nah, tadi karena dia sulit untuk diisolasi ya atau diambil, jadi ada beberapa penelitian. Di sini adalah penelitian dari Lee et al. Ya. Jadi dia melakukan sintesis katekin dengan metode sintesis de novo ya, atau dari prekursor yang sederhana di situ ya, sederhana. Jadi oleh si Lee et al. Ini dia melakukan sintesis katekin dengan metode sintesis de novo, nanti di akhirnya dia bisa menghasilkan nih katekin ini nih ya. Walau di sini masih struktur katekin yang biasa ya. Nah, baru setelah agak panjang, nah dia baru bisa mensintesis namanya epigalokatekin galat yang sangat dicari-cari orang di dalam teh gitu karena susah sekali untuk diisolasi ya. Nah, cuma sayangnya ternyata setelah disintesis dari prekursor yang ini nih, yang sederhana ini, yang de novo, itu hanya menghasilkan yield atau sekitar 19% ya. Sebenarnya lumayan banyak teman-teman ya. Cuma kalau dalam proses sintesis ini kurang efisien sebenarnya. Tapi kalau misalnya dilihat dari produknya yaitu epigalokatekin galat, itu lumayan baik berarti hasilnya. Nah, aplikasi dari katekin itu banyak digunakan teman-teman ya. Terutama dari katekin epigalokatekin galat dan juga dari ekstrak teksnya yang belum diisolasi katekin galatnya itu bisa diaplikasikan sebagai obat maupun antimikroba ya, baik untuk pemakaian topikal transdermal maupun intradermal di sini nih tuh. Jadi GTE itu green tea extract ya, atau ekstrak teh hijau. Teh hijau, sedangkan EGCG itu adalah epigalokatekin galat yang sangat dicari-cari tadi ya. Yang dia itu paling banyak terdapat dalam teh hijau. Jadi biasanya walaupun si epigalokatekin galat ini sulit untuk diisolasi, orang-orang itu akhirnya pakai aja si ekstrak teh hijaunya gitu sebagai antimikroba maupun untuk obat ya. Ini aplikasinya untuk topikal, udah oral juga nih, udah ada nih beberapa ya. Oral formulasi oral. Terus kemudian ada transdermal dan juga ada formulasi lain untuk polimer juga dikonjungsi dengan polimer gitu. Ini ya untuk antimikroba ya. Kemudian untuk pengobatan diabetes, terus untuk yang kegemukan atau overweight ya. Terus untuk jantung, cancer juga nih udah ada nih, cancer ya. Kemudian untuk kebersihan alat kelamin ya. Dan juga ada untuk pengobatan hiperlipidemia ya di situ ya. Ini referensinya, teman-teman bisa cari sendiri, masukin ya. Ini saya masukin doi-nya aja ya supaya nggak panjang. Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.